Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa Paskah ada WA ucapan selamat Paskah yang tulisannya agak panjang. Saya bacakan tulisan itu begini: mencintai seseorang itu tidak ada apa-apa. Dicintai oleh seseorang itu ada sesuatu. Dicintai oleh seseorang yang Anda cintai itu memang menggairahkan. Tetapi dicintai oleh Yesus itu segala-galanya. Selamat Paskah. Begitulah. Menarik untuk menyimak kalimat ini terkait dengan pesta Santo Matias Rasul. Kalau kalimat ini diulang-ulang, kita coba mengecap dan merasakan, memang benar juga bahwa kasih merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Maka tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kasih itu. Menerima kasih dari orang yang kita cintai memang menggembirakan dan menggairahkan. Hari ini Yesus mengajak kita lewat sabdanya untuk saling mengasihi. Kata saling menunjuk pada hubungan timbal balik, saling memberi dan saling menerima. Ini mengandaikan kerelaan dan keterbukaan. Tanpa sikap ini, kita akan merasa sulit untuk memberi dan menerima. Orang secara spontan akan merasa bahwa kalau memberi sesuatu itu, miliknya akan berkurang. Itu logika manusia. Tapi lain halnya yang dikatakan dan diajarkan di sekolah Yesus, bahwa siapa kehilangan justru akan mendapatkan. Artinya semakin kita berani memberi dengan ikhlas, tanda petik kehilangan, semakin kita akan mendapat kembali, bahkan mendapatkan yang lebih. Maka tak jarang yang kita terima justru lebih banyak dibandingkan dengan yang kita berikan.
Bahkan kualitas yang kita terima pun bisa lebih baik dari apa yang kita beri. Nah, mencintai seseorang secara tulus dan benar itu berarti tidak mengharapkan, apalagi menuntut, balasan untuk dicintai. Sungguh sukarela, memberi dengan ikhlas. Bila kita mempunyai sikap lepas bebas, sumeleh seperti ini, maka nilai kasih yang kita berikan itu akan lebih tinggi. Kita memberi sesuatu tanpa mengharapkan balasan lebih dahulu. Kiranya cinta seperti ini banyak dimiliki oleh para orang tua yang membesarkan kita, mendidik anak-anaknya dengan kasih. Mereka sadar bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang akan berkembang dengan baik bila dicintai. Nah, suatu saat nanti kita sebagai orang tua juga harus rela. Rela bila anak-anak itu diambil kembali, entah nanti diambil tanda petik karena mau menikah, dipanggil karena menjadi imam, menjadi suster, bruder, atau dipanggil dalam arti meninggal. Kita diajak belajar untuk memberi dan mencintai tanpa menuntut balasan, karena Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan kita. Karena dicintai oleh Yesus itu segala-galanya. Matias yang kita rayakan pestanya hari ini dipilih menjadi rasul itu bukan karena kehebatannya, kepinterannya, tetapi dia dipilih menjadi rasul pengganti Yudas justru karena dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati seperti inilah yang harus dimiliki setiap umat beriman yang mau melayani Yesus. Kita tahu belum lama pemilihan paus baru. Paling tidak saya mengalami 2 pengalaman pemilihan paus yang di luar dugaan banyak orang. Mereka tidak masuk nominasi, misalnya Paus Fransiskus. Tidak masuk dalam nominasi, tapi tiba-tiba dia yang muncul. Dan akhirnya baik juga, karena Tuhan tahu lebih baik tentang siapa yang mengasihinya. Yang sekarang ini Paus Leo ke-14 tidak masuk dalam daftar nominasi, tapi pada akhirnya Allah memilihnya, karena mungkin juga Tuhan tahu lebih baik tentang dia yang mengasihi Tuhan. Hari ini di Timika juga akan terlaksana tabisan Uskup Timika yang baru, Benedictus Bovidwas baru OSA, Uskup 3B, Bernardus Bovidwas baru. Semoga karena Allah mengetahui lebih baik tentang kasih-Nya kepadanya, kepada Allah, maka dia pantas dipilih menjadi gembala utama. Mari kita belajar untuk mengasihi Yesus dari teladan Santo Matias Rasul, dari orang-orang yang terpilih selama ini. Juga termasuk kita belajar dari kasih para orang tua kita. Tuhan memberkati kita semua.